Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazila Nur Febriani dari PAI SMP kelas D. Di sini saya akan menjawab soal UTS pada materi PAI SMP kelas D. Jawaban yang pertama tentang pokok pembahasan pelajaran PAI kelas 7 semester 1 dan 2. Bab pertama menjelaskan tentang Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup yang tertuju pada surat An-Nahl ayat 64 dan surat An-Nisa ayat 59. Bab kedua menjelaskan tentang Asmaul Husna, meneladani sifat-sifat Allah yang tertuju pada Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Bab ketiga menjelaskan tentang sholat dan zikir. Bab keempat menjelaskan tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Bab kelima menjelaskan tentang Damaskus, di mana pada 661 sampai 750 Masehi, yaitu di Bani Umayyah. Bab ke-6 menjelaskan tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah, yaitu tertuju pada surat Al-Anbiya ayat 30 dan Al-A'raf ayat 54. Bab ke-7 menjelaskan tentang iman kepada malaikat. Bab ke-8 menjelaskan tentang menghindari ghibah dan melakukan tabayun. Bab ke-9 menjelaskan tentang rukhsah. Bab ke-10 menjelaskan tentang kota Andalusia, di mana kota peradaban Islam di barat. Kedua, tentang tajwid. Tajwid berasal dari kata bahasa Arab yaitu jawada, yujawidu, dan tajwidan, yang berarti membuat bagus atau membaguskan, atau juga bisa disebut memantapkan atau menyempurnakan. Secara terminologi, tajwid sesuatu yang indah dan elok. Jadi pada materi ini, saat kita membaca Al-Quran, kita bisa memakai tajwid. Kita menjadi sempurna dan mantap. Pada tajwid semester 1 ini, di materi PAI SMP, ada tentang idhar, ikhfa, idgham, dan baca mim sukun, yaitu ikhfa syafawi, idgham mislain, dan idhar syafawi. Jawaban ketiga tentang hadis terhadap Al-Quran. Jadi, hadis terhadap Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam dan dalil, di mana hadis ini menempati urutan kedua setelah Al-Quran, supaya tujuannya untuk memperkuat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran, dan juga bisa menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Dan keempat, bagaimana supaya kegiatan pembelajaran bisa mencapai tujuan pembelajaran tentang iman kepada malaikat. Di sini kepada malaikat tujuan melakukan amal kebaikan dan menjauhi amal keburukan. Jadi kita sebagai tenaga pendidik, yang pertama, saat melakukan pembelajaran kita bisa melakukan doa bersama terlebih dahulu. Yang kedua, kita memastikan kondisi kelas itu kondusif. Kemudian yang ketiga, kita bisa menyampaikan materi yang akan kita sampaikan, yaitu iman kepada dengan bahasa yang baik dan bisa dengan bahasa yang mudah dipahami oleh murid kita. Kemudian yang keempat, kita bisa memberikan bahan tayang atau sebuah video di mana kita bisa mudah lebih memahami yang akan kita tayangkan, karena pada dasarnya murid-murid masih suka melihat tentang video-video animasi, meskipun itu di jenjang SMP sekalipun. Kemudian setelah kita melakukan tersebut, kita bisa melakukan pertanyaan apabila anak-anak masih bingung dan yang ingin ditanyakan. Kemudian kita bisa memberikan motivasi kepada mereka untuk terus belajar dan melakukan perubahan menjadi hal-hal yang buruk. Kemudian terakhir, kita bisa selesai pelajaran, kita berusaha untuk lalu menerapkan atau melakukan evaluasi dengan melihat dan mengoreksi
sikap-sikap yang dilakukan dirinya pada anak-anak di sekolah. Kemudian terakhir, kita bisa melakukan doa bersama ataupun tadarus Al-Quran dan ucap Alhamdulillah, serta jika memiliki kekurangan kita mengajarkan untuk mengucapkan Wallah. Juga tentang bacaan dan zikir. Jadi bagaimana kegiatan pelajaran salat dan zikir kepada para peserta didik dan memastikan mereka hafal baca salat dan zikir serta salat 5 waktu. Jadi yang pertama, kita bisa mengenalkan dan melafalkan bagaimana bacaan dan zikir itu. Kemudian yang kedua, kita bisa melafalkannya dengan secara berulang, secara perlahan dan secara jelas. Kemudian yang ketiga, kita bisa berikan buku panduan kepada peserta didik supaya bisa mereka mengingat ataupun bisa dipelajari setelah pembelajaran nanti. Dan dipelajari di rumah masing-masing. Kemudian keempat, bisa ataupun bisa melakukan murojaah supaya mereka bisa mengulangi dan menghafalnya. Kemudian untuk memastikan bagaimana para peserta didik bisa hafal, yang pertama, kita bisa melakukan murojaah juga. Jadi anak-anak bisa diajarkan dan dites satu-satu ataupun maju satu-satu untuk murojaah. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan buku harian sehari-hari. Jadi anak-anak bisa mencentangnya sampai mana hafalan-hafalan yang mereka hafalkan. Kemudian bisa menyetorkannya kepada kita selama seminggu sekali atau 2 minggu sekali dan lain sebagainya. Para peserta didik untuk melakukan salat 5 waktu, kita juga buku harian di mana akan mencatat salat mana yang telah dilakukan dan kita harus melakukan untuk melakukan kejujuran. Jawaban ke-6 tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Sujud sahwi dilakukan 2 kali sujud di akhir sholat sesudah atau sebelum salam. Bacaannya Subhana man la yanam wa la yasum. Membaca 3 kali. Dan sujud ini dilakukan untuk menutupi kesalahan atau mengurangi di mana yang dilakukan saat sholat. Kemudian sujud syukur dilakukan secara spontan ataupun sewaktu-waktu. Jadi, misal kita mendapatkan keinginan yang sangat berharga, kita bisa langsung untuk sujud syukur dan kita bisa membaca Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian sujud tilawah dilakukan di saat kita membaca Al-Quran menemukan ayat sajidah. Bisa dilakukan saat sholat ataupun tidak sholat. Bacaannya Sajadah wajadah wujahiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqahu sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang ketujuh tentang rusa dan penerapan rusa. Rusa dalam Islam adalah keringanan hukum yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam, di mana rusa bertujuan untuk memberi kemudahan kepada umat Islam dalam melaksanakan kewajibannya atau kewajiban agama jika menghadapi situasi yang sulit ataupun yang berat. Penerapan rusa bisa di dalam contohnya waktu sholat. Dalam perjalanan jauh atau safar dalam kondisi tertentu, mereka jika perjalanan jauh bisa mengqashar atau menjamak sholatnya. Kemudian jika keadaan orang tersebut sakit, orang tersebut bisa melakukan sholat secara berbaring ataupun secara duduk. Kemudian jika dalam zakat, mereka yang memiliki kekurangan finansial, mereka tidak diwajibkan untuk berzakat. Dan saat puasa, jika mereka ada yang menyusui, ibu hamil, ataupun sakit, mereka saat bulan Ramadan tidak
tidak apa-apa jika tidak puasa, namun berkewajiban untuk mengganti di lain hari ataupun membayar fidyah. Kemudian soal terakhir tentang sejarah berdirinya Bani Umayyah. Bani Umayyah didirikan pada tahun 661 Masehi oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib mengakhiri masa Khulafaur Rasyidin. Muawiyah menjadi khalifah pertama setelah terjadinya konflik politik dan terjadi perang Siffin atau perang saudara antara dirinya dan Ali. Kemudian Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Setelah itu Muawiyah memindahkan ibu kota pemerintahan ke Damaskus. Dinasti Bani Umayyah memerintah selama 750 Masehi. Dan setelah itu, dinasti Bani Umayyah dikenal memiliki wilayah yang luas, administrasi yang teratur, dan memiliki seni dan arsitektur yang tinggi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.